Jumpa lagi di channel saya. Nah, tadi penggalan lagu siapa? Udah tahu dong. Riff. Ya, Riff adalah sebuah grup band rock yang fenomenal dan papan atas. Nah, kebetulan gue ceritanya lagi bongkar-bongkar arsip gitu ya. Tiba-tiba ketemu. Ternyata gue tuh pernah wawancara Andi. Wah, seru banget dong. Setelah gue lihat gitu. Emang sih videonya karena udah lama ya, tapi gue rasa nih penting juga lah untuk gue share buat teman-teman semua. Karena untuk menuju kesuksesan itu ternyata tidak mudah. Ada proses di dalamnya. Nah, buat adik-adik yang punya grup band atau niat ingin bermain band, nah bisa belajar dari grup ini. Tapi dalam proses keluar masuk yang bertahan di situ hanya 2 orang, saya dan Iwan yang bertahan dan mulailah ini adalah ide dari saya dan Baron waktu itu. Baron gitar, Baron. Nah, tapi setelah perjalanan ini band ini menjadi lebih serius setelah formasi. Baron pertama ikut ya? Yang membentuk ini Andi dan Baron. Siapa aja pertama? Andi, Baron, Iwan, Ade, Dwi, ada 5 orang gitu. Nah, tahun 97 saya lupa bulan apa, mulai tercipta beberapa lagu dari Riff. Kita mulai rekaman dengan modal sendiri. Dengan modal sendiri yaitu modal yang hasil kami manggung di kafe itu. Kita punya uang kas yang kami kumpulkan selain honor yang kita bagi-bagi setiap minggunya, kita sisihkan buat kas band. Ternyata uang tersebut cukup buat menyewa studio beberapa shift di Bandung, dan kita pergi ke studio punyanya Dul Sumbang waktu itu di Bandung, namanya On Studio, mulai merekam. Nah, kita udah punya duit nih, udah kita pergi rekaman main rekaman aja, kita nggak tahu ya kita punya lagu, kita pengen ngerekam mau dijualnya seperti apa, karena kami bermain musik dulu tidak berpikir untuk kita akan ada di label ini, yuk kita ajuin lagu kita ke label ini. Enggak, kami hanya bermain musik aja, kita punya lagu rekam aja, gimana caranya nanti cara yang lainnya akan ngikutin terserah nanti. Jadi mungkin pada waktu itu udah 16 lagu dari beberapa shift yang kita sewa dengan duit hasil ngeband di cafe itu, kita kumpulin sewa studio beberapa shift, terkumpul sekitar ada 16 lagu mungkin yang kami rekam, yang cukup dahsyat. Kalau bisa kita bilang sih kita bisa udah merekam 16 lagu. Dan setelah itu kita mikir gimana ini lagu terus mau dikemanain kita bingung, dan akhirnya kita bikinlah mini album pada waktu itu. Mini album pada tahun 97 itu belum seru-serunya CD, belum, kita masih pakai kaset. Jadi mini album kita hanya merekam 4 lagu yang isinya lagunya Raja, Planet Kosong, Sick sama Jenny. Itu 4 lagu. Planet Kosong tuh Lonely Planet, Sick, Jenny, dan Raja. 3 lagu ini bahasa Inggris, yang 1 lagu Raja cuma bahasa Indonesia. Kita rekam 4 lagu ini dalam bentuk kaset, terus kita kerja secara underground. Kita sebar ke radio-radio di Bandung pada waktu itu. Nyebar sendiri tuh ya? Nyebar sendiri, masukin radio. Nih kita udah punya lagu, tolong, ada teman-teman di radio Bandung lah, tolong puterin dong di radionya, siapa tahu peminatnya banyak gitu. Oke, siapa tahu. Tapi waktu itu semangatnya teman-teman sama nggak? Artinya ada nggak dari kawan yang kita kenapa nggak ke label aja gitu, nggak? Memang karena kita juga belum kepikiran label mana nih yang mau ini. Kita nggak mau ini, kita pengen test case dulu, pengen tahu orang suka nggak dengan lagu yang kita bikin. Oke, kita punya masa pada waktu saat itu banyak sekali, tapi kita memainkan lagu cover lagu orang ya, hanya sekali-sekali di perjuangan kami kita selipin lagu sendiri gitu. Nah, setelah mendengarkan lagunya, riffnya sendiri yang original Riff bikin, apakah orang akan suka atau tidak gitu. Karena dulu orang menyukai Riff memainkan lagu-lagu orang lain, lagu-lagunya Pearl Jam, Smashing Pumpkins, lagunya
lagi lah, Prodigy, lagunya Marilyn Manson, lagunya Stone Temple Pilot, lagu banyak sekali band-band bule yang gitu. Nah, itu ya adalah perkiraan kami, bisa orang menerima lagu yang kita bikin, lagu original riff sendiri, dan naik chart yang sangat cepat gitu. Karena untuk Bandung udah kepegang banget. Bandung siapa sih yang nggak tahu riff pada saat itu gitu, pada tahun itu mereka udah tahu riff dan tahu lagunya. Oh ternyata lagunya ini Raja, dan banyak yang suka dan ada di chart mana-mana. Mulai nyebar ke Jakarta, radio-radio Jakarta mulai kita kirimin juga. Prambors radio apa lagi ya di Jakarta pada waktu itu masih sendiri semua. Semua kirim, dan semuanya udah naik chart lah gitu, dan banyak orang tanya, oh di mana nih kita harus bisa beli kasetnya nih? Kita belum punya duit untuk bikin kaset, untuk menduplikasi lagu kaset sebanyak itu. Kita nggak punya modal untuk kita punya jual gitu. Tapi ya ternyata nasib baik mengikuti kita gitu. Kita nggak punya duit itu, ternyata salah satu label besar yang masuk ke Indonesia pada saat itu, Sony Music. Masuk ke Indonesia, dia udah melihat gelagat band kami sebelum kami punya mini album tersebut. Ternyata mereka udah memantau ini di Bandung ada band yang namanya Riff, mereka punya masa yang luar biasa. Ini sebar gitu. Dan setelah mereka punya tahu intel gitu. Betul. Kita nggak sadar itu gitu. Ternyata ada intel dari Sony Music gitu. Dan pada saat itu memang pas mulai seru-serunya label internasional masuk ke negara kita, seperti ada Sony, ada Warner, ada yang lain-lain lah. Dan setelah Sony mendengar kita udah punya lagu sendiri, mereka semakin tertarik. Jadi terus terang Riff ini adalah band beruntung, bukan kami yang mendatangi label untuk ini punya tolong, tapi label yang datangin kami gitu. Dan mereka langsung datang ke Bandung, datang ke pertunjukan kita di O'Hara Stadium itu. Dan setelah itu besoknya mereka tim dari Sony ada sekitar 5 orang pada waktu itu minta ketemu sambil makan siang. Kita ketemu, ini bicara tentang musik, dan pada saat itu juga kita ditawarin untuk membuat album penuh dengan Sony Music. Ini ya maksudnya hal yang sangat dan kita nanggapinnya cuma gitu lah, asik, dan nanggapin bukan wah kita akhirnya rekaman gitu. Karena kita hanya bermusik buat kesenangan aja, buat asli anak band gitu. Bener-bener rock and roll anak-anaknya itu, bukan yang mengejar mana itu ya gitu. Dan dalam hati saya cuma berpikir, betul kan semuanya akan ngikutin kalau kita mau kerjakan ini dengan serius, dengan rasa, dengan semua hal dan lain akan ngikutin. Ketika kita melakukan dengan serius dan lurus dan kita punya ciri karakter dan terbebas dari pengaruh band-band lain dan yang original gitu, dan hal itu akan ngikutin. Karena dulu saya tidak berpikiran saya ingin rekaman masuk ke label ini nawarin ini enggak seperti itu. Saya bukan orang, saya ini orang pemalas. Pemalas mungkin dengan musiknya saya pemalas banget. Yang saya punya ini, saya punya modal, saya bikin dan terserah dia orang mau apa, mau suka mau enggak kayak gitu. Kalau suka Anda silakan nikmatin, kalau enggak ya jangan dengerin, kayak gitu kasarnya seperti itu. Tapi setelah Sony Music masuk dan mereka merangkul kami untuk kontrak album rekaman penuh dengan mereka, ya kami rasa senang. Yang selama ini memang yang ketika kemarin kepikiran, wah kita nggak punya duit, mau gimana rekaman ini, mau bikin satu album dengan cover yang bagus kita jual gitu. Ternyata kita punya label besar masuk. Kebahagiaan kita adalah itu, kita didatangi label dan langsung diminta kontrak rekaman dengan mereka. Dan kita sekarang punya masalah, lagu kita sudah tersebar di radio-radio dan label minta urusan label dengan radio, ya ini lagu kita di stop dulu di radio, jangan dulu tayang, tunggu sampai album penuhnya keluar. Mungkin
itu ya proses riff sampai rekaman. Tapi kalau kejadian-kejadian unik dan lucu sih ya maksudnya ini ada satu kejadian yang menyedihkan. Pada waktu perjalanan sebelum rekaman nih, Riff itu sudah punya masa di Jakarta, di Bandung, luar biasa musik rock seperti itu. Mulailah kafe-kafe di Jakarta ngeliat, wah keren nih band ini kalau kita bawa ke kafe kita. Gitu. Saya nggak akan nyebutin nama kafenya karena nggak asik lah kalau sebutin. Cuma kafe itu adanya di area Kemang. Yalah dia nggak apa-apa nih kita. Iya makanya di apa namanya Jimbani pada saat itu saya tahu lupa sekarang udah nggak ada Jimbani. Mulai mereka wah asik nih main di sini karena di Bandung mereka udah punya masa rock seperti itu. Kita datang ke Jimbani dengan kita mungkin akan setelah tes kontrak pertama ini kita akan perpanjang kontrak buat main di sana juga. Oh keren, main lah di situ. Ternyata suasana di Jimbani itu lain banget dengan suasana di Ohara Bandung yang semua hardcore luar biasa. Di situ anak muda isinya bisa terbang jumpalitan. Tapi yang alhamdulillah selama perjuangan kami yang orang padat begitu, orang pada minum dan orang pada ketawa-ketawa, semua ribut nyanyiannya, semua tidak ada satupun kecelakaan, tidak ada satupun kerusuhan pada itu. Karena ada orang pada waktu itu datang benar-benar nikmatin musik yang ingin mereka dengarkan dan mereka ingin menikmatinya dengan asik gitu. Semuanya tuh asik selama bertahun-tahun kami di situ. Nggak ada pukul-pukulan, nggak ada cewek yang digangguin, nggak ada. Padahal cewek itu udah ya, Indonesia nya orang bulenya tuh banyak yang terbang-terbang diangkat-angkat di atas gitu tuh nggak ada yang di cowel-cowel gitu yang pulang ceweknya marah-marah karena ceweknya digangguin, terus yang kalau yang pulang mabuk digotong sih banyak. Ya udah seperti itu aja gitu. Tapi yang kriminal dan apa sama sekali terhindar. Jadi pas itu kita ke Jimbani lah, manggung lah satu malam itu di Jimbani. Orang kan Jimbani suasananya kan orang makan gitu, ada musik. Keluar meja ini selesai keluar. Habis tamunya habis ya, itu habis karena mereka bilang ini musiknya kekencengan, kita nggak bisa nikmatin suasana di sini. langsung kayak maaf ya kayaknya kita nggak bisa perpanjang kontrak di sini karena ternyata musik kamu nggak cocok buat di sini. Nah makanya kalau begitu ya bikin seperti mana kita cuma datang sana dengan undangan seperti itu ya menyenangkan. Itu terus satu lagi itu perjalanan itu satu lagi di kafe apa ya di Wisma Bakri dulu ada kafe apa lupa ada kafe apa di situ ada itu dulu terkenal juga. Kita main di situ begitu juga. Ya, tamunya cuma 5 meja nih. Oke, main ayo mana? Ya. Berkurang nih. Tamunya habis. Session pertama habis. Tamunya habis juga. Kita istirahat buat main session kedua. Kita main lagi tuh. Tamunya datang lagi nih, tapi lihat mukanya bukan yang tadi. Udah, lagunya mainin yang tadi aja lagi, nggak usah ulang. Lagu yang session pertama lagi kita ulang. Kan lagunya orangnya coba ngegantiin kayak yang tadi gitu. Kayak gitu ternyata ya untuk memainkan musik rock di kafe itu tidak ya semudah karena kami itu adalah band egois gitu pada saat itu, band yang hanya mau memainkan musik yang kita suka, bukan berdasarkan request orang ini selama request itu saya menyukainya, saya akan pulang, saya bawa bekal ini, saya latihan di rumah lagu ini buat minggu depan saya bisa mainin buat mereka lagu ini. Tapi kalau gitu nggak suka, ya saya buang gitu. Itu ya kita terus main egois yang, tapi kebanyakan orang yang tidak tahu dengan riff mereka datang situ pengen buatin musik yang asik gitu. Wah nggak asik nih dia, mereka asik main sendiri aja, kita balik aja mungkin begitu, tamu yang itu ya banyak. Tapi dengan kegigihan kami itu akhirnya kita bisa mengumpulkan masa sendiri ya. Dan mulai dari banyak ini ternyata kita menemukan tempat yang cocok di Jakarta pada tahun itu masih dengan formasi yang pertama ya. Yes. Siapa aja? Andi, Magi, Jikun, Iwan dan Denny. 5 ya. 5 ya. Dan satu lagi terus akhirnya kita menemukan
cafe yang cocok di Jakarta pada tahun 97 di Lamborghini Cafe di Senayan, Taman Ria Senayan. Disitulah kalau bisa bikin suasana seperti di Bandung. Orang yang datang memang yang tahu musik yang bakal Riff mainin seperti itu. Semuanya anak muda yang bikin asik. Kita tuh udah band dandan dari dulu tuh, itu udah dandan, manggung tuh udah dandan, kita udah punya style sendiri. Dengan pada saat itu saya masih kurus kering, pakai baju yang tipis banget gitu-gitu, dan semua yang datang nonton Riff semua dandanannya mirip sama kita gitu. Jadi kita udah fashion itu udah pada malam itu udah asik. Ada yang dandanan gaya Seattle, yang grunge gitu, karena musik grunge pun kita mainkan. Ada yang dandanan Britpop kayak band-band Inggris yang ini kan, ada yang yang cowok jadi cantik juga ada gitu. Terus yang gahar-gahar yang musik industrial ada gitu, karena semua musik seperti itu kami mainkan di atas panggung. Jadi kita bisa merangkul semua pecinta musik yang berbeda dalam satu malam itu. Oke. Ketika Riff sudah sampai pada titik populer lah, artinya sudah dikenal masyarakat, itu tentunya kan pasti ada masalah lah. Pernah punya masalah lah di antara kawan-kawan itu. Nah itu cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya ya saya membuat band ini menjadi keluarga, udah ibarat keluarga gitu ya. Saya tanpa dia saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka pun tanpa saya kayak nggak bisa apa-apa juga. Jadi saya tetap merawat seperti itu, dan saya merawat kekompakan di atas panggung. Porsi di atas panggung itu sama. Saya ada vokalis, tapi saya tidak selalu harus ada di mulut panggung untuk dekat dengan penonton, tapi saya memberi kesempatan kepada player yang lain pun untuk melakukan yang sama dengan saya. Tapi memang terus terang saya ada penyambung lidah dengan antara band dengan komunikasi dengan penonton ya lewat mulut saya gitu, dan hanya itu aja batasannya. Tapi porsi yang lainnya kita bagi rata sama semua. Jadi orang bisa fun, bisa di atas panggung, teman-teman bisa party semuanya. Dan kita menciptakan band ini sebagai band pesta. Jadi panggung adalah tempat kamu berpesta gitu, bukan tempat saya bekerja. Panggung tempat kami berpesta.